Kemiskinan seringkali dijadikan kambing hitam atas tindakan kriminalitas yang terjadi di setiap negara. Sebut saja Robert Camerton, Ohlin, dan Cohen memiliki kesamaan pandangan terhadap kelompok golongan bawah yang dianggap lebih rentan melakukan kejahatan dan penyimpangan dibandingkan golongan atas. Yang menjadi pertanyaan besar di masyarakat, apakah ada korelasi antara kemiskinan dengan kriminalitas? Pada kesempatan kali ini, sudah bergabung dua narasumber kita, Bapak Sandi Adri MSI dari Balai Pemasyarakatan Bukit Tinggi dan juga Ibu Citra Indah JS dari Penggiat Bimbingan Konseling. Selamat sore Bu. Selamat sore Bapak. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk hadir dalam diskusi kita kali ini bertemakan tentang kriminalitas dan kemiskinan. Karena kalau kita lihat dari berbagai jurnal maupun pemberitaan, seolah-olah kemiskinan itu dianggap punya korelasi terhadap tindakan kriminalitas yang ada. Misalnya nih, saya lihat bahwa ada informasi dari Sindonews ya yang mengatakan bahwa provinsi dengan angka kejahatan per 100.000 penduduk tertinggi di Indonesia itu berada pada Sulawesi Utara, kemudian Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Ternyata Sumatera Barat memiliki kedudukan 5 besar terhadap angka kejahatan per 100.000 penduduk tertinggi. Nah, mungkin bisa diberikan keterangan dari Bapak Sandi mungkin barangkali kenapa bisa angka begitu ya, karena yang merilis BPS ya Pak ya? Ya, oke. Saya mau di sini Bu, terima kasih ya. Untuk data statistik kriminalitas itu bukan data yang berada di unit pekerjaan saya yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Data per 100.000 penduduk itu, atau kita sebut crime rate, itu tuh berdasarkan jumlah laporan masyarakat ke pihak kepolisian untuk tindak kejahatan yang mereka alami dan mereka laporkan gitu. Jadi kalau untuk di tahun 2020 dan 2021 terakhir yang Ibu rilis tersebut itu tuh adalah per 100.000 dan jumlah yang melaporkan tindak kejahatannya. Angka tersebut didapatkan dari yang melapor saja. Jadi kalau yang tidak melapor tapi dia mengalami tindak kejahatan itu tidak dicatat oleh BPS gitu. Di BPS sebenarnya juga ada ada survei Susenas. Susenas itu mengsurvei orang yang menjadi korban dari tindak kriminalitas tersebut. Tapi data tersebut tidak kita dapatkan di data statistik kriminalitas, cuman kita dapatkan di data survei sosial, sensus sosial ekonomi. Ya, dan itu pun tidak valid karena BPS secara data mereka hanya mengambil sampling, bukan sensus seperti yang sensus penduduk yang serta-merta untuk menyensus seluruh seluruh masyarakat. Ya, tingkat kepercayaannya juga tidak 100%. Cuman kalau untuk kita ulas Sumatera Barat sebagai lokus tempat saya bekerja, realitasnya memang seperti itu. Kecenderungan masyarakat untuk melaporkan mereka mendapatkan mengalami atau menjadi korban tindak pidana itu relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Saya asumsi saja mungkin kemungkinan masyarakat Sumbar yang egaliter cenderung untuk melaporkan tindak pidana yang mereka alami tersebut ke pihak kepolisian. Padahal misalnya gini aja, ada tindak pidana pencurian yang dicuri mungkin HP. Nah, HP itu kan kalau di dalam penegak proses hukum ada yang namanya restoratif justice. Kalau saya sebagai pembimbing pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan itu ada namanya diversi penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.
batasannya tuh ancaman tindak pidananya tidak lebih dari 7 tahun, bisa dilakukan diversi. Lalu kemudian yang kedua, kerugian dari objek yang jadi yang tidak pidananya ya Bu ya. Misalnya HP itu tidak lebih dari upah minimum di daerah tersebut. Artinya polisi punya ruang untuk memberikan diskresi untuk perkara ini tidak harus dibawa ke pengadilan sebenarnya. Dan di masyarakat sebenarnya itu tuh bisa diselesaikan, misalnya dilaporkan ke RT atau RW jika diketahui dan memang tertangkap tangan mereka yang melakukan tindak pidana, mereka bisa diminta pertanggungjawabannya daripada terus ke pihak kepolisian. Kenapa enggak diselesaikan di maksudnya di level masyarakat yang di bawah dulu, misalnya di tingkat nagari atau di kota-kota, misalnya di RT atau di RW, dan itu tuh tidak menyalahi aturan hukum sebenarnya. Memang itu diberikan ruang untuk ruang restoratif justice, artinya keadilan yang restoratif yang benar-benar tidak merugikan korban dan juga memberikan efek jera kepada si korban gitu. Lalu kembali lagi dari ke pelaku, kembali lagi ke soal statistik kriminalitas tadi. Sebenarnya kalau ada teori, pernah saya baca di beberapa jurnal, di dunia luar itu tuh tidak dijadikan lagi parameter ukuran sebagai tingkat kriminalitas di suatu daerah gitu ya, karena bisa saja masyarakat yang mengalami tindak kriminalitas mereka tidak melaporkan diri sebagai korban kepada pihak kepolisian. Namun untuk ukuran Indonesia kondisi tersebut cukup menjadi ukuran yang relatif bisa kita percaya lah. Tapi kita untuk Sumatera Barat kembali lagi ada faktor-faktor budaya yang mungkin menyebabkan rasio kejadian kejahatan per 100.000 penduduk itu lebih tinggi dibanding provinsi lain. Karena mungkin bisa jadi masyarakat Sumbar kalau percaya dengan penegakan hukum. Yang kedua mungkin mereka tidak percaya lagi dengan adat budaya tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin memediasi tindak pidana, sebut sajalah nenek mama gitu. Mereka kehilangan kepercayaan terhadap tokoh-tokoh nenek mamaknya yang seharusnya bisa memberikan memediasi tapi tidak bisa dilakukan. Mungkin demikian Bu. Oke, berarti ini menarik ya, bahwa bisa jadi lima provinsi tadi yang disebutkan oleh BPS tadi ternyata memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi gitu. Jadi untuk mereka kemudian melaporkan tindakan kriminal yang dialami oleh mereka gitu ya, Pak ya. Banyak faktor sebenarnya Bu Marisa, karena bisa jadi provinsinya tadi apa aja, Sulawesi Utara, Papua Barat, lalu Papua Barat yang notabene penduduknya provinsinya apa saja tadi? Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Ya, mungkin seperti ini. Di daerah, kalau dugaan saya, 5 daerah tadi itu tempat pelaporan pos-pos polisinya atau polsek-polseknya itu jauh gitu. Jauh, jadi kalau kayak Papua Barat itu kan mereka penduduknya relatif renggang kan. Relatif renggang, dan pelaporan, karena ada juga yang kita lihat dalam konteks makro, saya lihat ada teori Savage tapi udah lama, tahun 78. Kita perlu hati-hati dalam memaknai angka kejahatan karena itu kan digunakan angka agregat Bu, karena tidak semua jenis kejahatan yang terjadi dalam satu waktu tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya itu diakumulasiin semuanya gitu. Mungkin ada angka-angka crime, misalnya kan itu crime rate, yang angka kejahatan per 100.000 penduduk itu kan istilahnya crime rate ya Bu ya. Mungkin bisa kita lihat juga crime total atau bisa juga dengan crime clock.
Nah, kalau saya lebih cenderung untuk melihat ke crime plot. Crime plot itu artinya jumlah angka kejahatan per per jam atau per detiknya gitu. Per detiknya. Jadi di setiap detik terjadi misalnya dalam 1 tahun itu kita bagikan lebih, kalau saya lebih melihatnya lebih ke sana, crime clock, daripada kita memandang crime rate tadi, karena menurut Safid tadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang mungkin bisa kita lihat, misalnya penduduk pada di daerah yang sebenarnya tingkat kejahatannya itu hampir di tiap detik terjadi, malah tidak terekam dengan baik karena akses untuk pelaporan atau tingkat kepercayaan terhadap penegak hukum tidak sebaik di daerah yang lain. Bu Citra, ini kalau kita lihat tren terhadap kejahatan di awal tahun 2020 memang pernah mengalami penurunan. Kemudian pasca COVID mulai meningkat walaupun hanya yang cukup signifikan di beberapa daerah saja. Nah, kira-kira apa penyebab kriminalitas yang terjadi di Indonesia ini? Yang pertama mungkin dalam segi saya melihat dari sini karena misalnya saya ambil beberapa kasus ya di Sumatera Barat itu tentang pembunuhan berencana juragan LPG dan pemerkosaan yang terjadi pada 2 bocah di Sumatera Barat yang dilakukan oleh saudara, masih ada hubungan saudara, yaitu dari kakek, sepupu, bahkan kakak kandung korban melakukan tindakan pemerkosaan tersebut kepada 2 bocah ini. Gitu. Ketika saya membaca beberapa artikel yang membahas tentang ini, saya melihat kondisi ini terjadi disebabkan pelaku-pelaku ini merasa tidak memiliki kegiatan atau merasa mereka pengangguran pertama. Dan selanjutnya mereka tidak memiliki kegiatan-kegiatan yang dimana bisa mengarahkan pikiran mereka itu untuk melakukan hal-hal yang lebih berguna gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sering konten-konten berbau porno, hal-hal itu sekarang mudah didapat. Jadi ketika hal-hal itu terjadi, ketika konten-konten itu memicu orang-orang ini gitu, dan ketika pikiran mereka tidak memiliki hal-hal yang bisa dipikirkan untuk hal yang berguna gitu, maka mereka lebih mengarah pada ya sudahlah gitu. Ketika mereka melihat kondisi situasi mendukung gitu, mereka melakukannya gitu. Dan selanjutnya tentang kesadaran, menurunnya nilai-nilai kesadaran dan nilai-nilai moral dalam diri, hal itu lebih cenderung menurun dikarenakan adanya keinginan akibat dua hal yang tadi saya sebutkan itu menurun, dan mereka lebih mendahulukan keinginan hasrat mereka itu dibanding memikirkan nilai moral yang ada gitu. Jadi saya melihatnya hal ini hal ini diakibatkan dari situasi dan lingkungan yang mendukung terjadinya tindakan-tindakan kriminal yang ada di sini gitu. Jadi tidak adanya pegangan atau hal-hal yang nilai-nilai agama, mungkin nilai agama, terus tentang baik buruknya nilai-nilai moral tentang ini nggak kita sebagai kita sebagai seorang kakek gitu atau sebagai seorang kakak bagi adik 2 bocah ini tidak seharusnya melakukan tindakan-tindakan ini gitu. Tapi karena menurunnya kesadaran tentang nilai moral itu, justru hal itu terkalahkan gitu, sehingga hal ini menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan 2 bocah tersebut. Selanjutnya tentang pembunuhan berencana juragan LPG yang kasusnya ini cukup viral dan
mengurut dada gitu. Menurut saya yang awalnya tuh mereka seakan-akan dibikin drama bahwa ada pihak luar yang akan melakukan melakukan tindakan pencurian ini, tapi ternyata mereka mereka bekerja sama orang dalam, dan yang menjadi otak inti dari terjadinya kriminalitas pembunuhan berencana ini justru dari pihak dalam gitu. Ya mereka tuh merasa si ART-nya ini merasa sakit hati karena setiap hari itu dimarahin oleh majikannya gitu. Jadi mereka menganggap, jadi sesering mereka dimarahi, mereka berpikir ingin balas dendam dan melihat harta yang tersedia di hadapan mereka, oh ini bisa gitu. Jadi mereka beranggapan karena merasa sakit hati mereka bisa melakukan hal-hal tersebut gitu. Oke, berarti dari 2 kasus tadi yang disampaikan oleh Bu Citra, ternyata pelaku kejahatan yang paling besar itu, yang paling kejam itu ternyata orang terdekat ya. Benar. Justru orang yang terdekat itu sudah memiliki, oh ini loh cara-caranya gitu. Mereka lebih memiliki taktik atau cara sendiri, udah pasang ancang-ancang sendiri nih gini, karena mereka sudah mengenal lingkungan mereka gitu kan. Oke, kalau dari kacamata kami sosiolog kan melihat bahwa tindakan kriminalitas itu lebih dari aspek eksternal, bahwa ada lingkungan luar yang menyebabkan orang untuk terdorong atau termotivasi melakukan kejahatan gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat dari sisi psikologis dan juga dari ilmu bimbingan konseling gitu ya, ternyata dari internal diri sendiri itu juga turut mendorong untuk orang melakukan sebuah kejahatan ya Bu. Pun begitu dengan kontrol sosial gitu ya. Kalau dari sosiolog kan melihatnya bahwa yang mengontrol itu justru bisa dari luar gitu. Kebanyakan kontrol dari luar yang harus diperkuat gitu, ketimbang kalau aspek psikologis kan melihatnya dari dalam. Nah, kalau menurut Ibu nih, tadi sudah bicara tentang kurangnya sosialisasi atas nilai-nilai dan norma di dalam individu tadi gitu. Artinya bahwa pelaku kejahatan atau tindakan kriminal bisa kita simpulkan sebagai orang yang belum punya konsep diri yang positif gitu ya. Sehingga ketika mereka tidak punya sarana dan prasarana yang legal, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan lain gitu. Maksudnya ketika mereka memang tidak punya sarana untuk berlibur gitu ya, maka yang dilakukan salah satunya kayak kejahatan pemerkosaan tadi, mencari kesenangan, entertain ternyata dengan cara yang tidak betul gitu. Maka memang ada kecenderungan antara kemiskinan dengan kriminalitas gitu ya Bu ya. Ya, dari kasus-kasus yang mencuat saat ini tentang, saya banyak agak shock misalnya ketika saya mau lihat ada beberapa kasus-kasus tentang pemerkosaan yang saya lihat itu emang ada hubungannya, bukan menutup kemungkinan itu terjadi dengan pihak orang-orang yang lebih kaya gitu, maksud kalangan atas gitu, bukan ya. Tapi kita di sini saya melihat ada berbagai kasus tentang pemerkosaan ini terjadi emang di kalangan bawah, yang dimana bukan faktor ekonomi ya, ibaratnya mereka itu kayak kehilangan kontrol, terus yang mengakibatkan selama ini nggak mereka dapatkan tentang bagaimana sosialisasi tentang nilai-nilai sosial, nilai moral yang mereka jadi hal itu seperti itu sebenarnya untuk menjadi kontrol dalam diri mereka yang harusnya mereka paham gitu. Nah, saya melihat hal-hal tersebut justru orang yang harusnya untuk mengayomi, orang yang harusnya untuk melindungi justru menjadi musuh gitu, menjadi pedofil yang merusak masa depan bangsa, yang menurut saya kaget gitu. Maksudnya sering saya baca beberapa kasus tentang pemerkosaan itu terjadi kepada orang-orang yang emang anak-anak ini tidak dapat kontrol dari orang tua mereka yang notabene sibuk bekerja. Emang justru
lebih bebas, bukannya apa ya, tidak ada penjagaan lebih efektif gitu. Jadi ketika mereka ketika anak-anak ini sendirian di rumah, orang tua sibuk bekerja, misalnya menjadi tukang cuci, atau mereka ayahnya seorang petani dan meninggalkan anaknya sendirian di rumah, itu menjadi waktu-waktu yang sudah diukur oleh para pelaku-pelaku tindak kriminal ini gitu. Nah, itu yang menjadi menurut saya tindakan-tindakan kriminal ini terjadi akibat istilahnya pelaku ini gitu merasa yang penting apa yang dia inginkan itu terpuaskan gitu. Terserah nanti tidak terpikirkan oleh mereka apa dampak dari yang akan terjadi pada diri dia gitu. Maksudnya apakah hukuman dari masyarakat atau apa gitu, yang menurut mereka ya udahlah, saya ini dulu lah gitu, dapat dulu gitu, tersampaikan dulu nafsu saya gitu, urusan itu belakangan gitu. Nah, saya melihat itulah yang kontrol dalam diri mereka itu tidak lagi ada gitu. Menurut saya begitu sih. Nah, oke. Kebetulan nih Bapak Sandiadri pernah melakukan penelitian berkaitan dengan karakteristik tindakan kriminal berdasarkan pendapatan dan juga berdasarkan pendidikan ya. Dalam tesisnya yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perilaku Kriminalitas Narapidana di Sumatera Barat. Mungkin bisa disampaikan Pak, bagaimana karakteristik tindakan kriminal di sana? Ya, kalau oke. Kalau merujuk kepada yang disebut Bu Citra tadi, sebenarnya itu kita sependapat, Bu. Dari penelitian saya juga menemukan seperti itu, karena saya menggunakan variabel tingkat pendapatan untuk semua. Saya menggunakan sampel sebanyak 315 orang narapidana di tahun 2017 sampai 2018 di Sumatera Barat. Itu tuh tindak kejahatannya saya kelompokkan menjadi dua. Kalau dalam buku besar kriminologi itu kan di abad 21 itu tindak pidana itu dibagi atas 4. Tindak pidana violent crime, artinya kayak yang ditemukan Bu Citra tadi, ada kekerasan seksual, lalu misalnya pembunuhan, misalnya violent crime, kemudian property crime yang modus dari motif dari tindak pidana yang mereka lakukan itu adalah uang gitu. Lalu kita menemukan seperti yang Bu Citra tadi, yang ART yang membunuh bosnya LPG itu mungkin lebih cenderung ke property crime. Saya lebih mengelompokkan ke property crime karena motif mereka adalah ekonomi. Nah, lalu ada juga tindak kejahatan white collar crime, tindak pidana kerah putih. Lalu tindak pidana buruh yang kerah biru, blue collar crime gitu. Blue collar crime ini lebih cenderung ke tindak pidana yang kasar. Kalau yang white collar itu yang seperti skimming, korupsi, lalu undang-undang ITE misalnya. Nah, saya menggunakan sampelnya untuk violent dan property crime saja. Nah, di situ saya nemuin kalau untuk tingkat pendapatan yang berada di bawah upah minimum provinsi di Sumatera Barat di tahun itu, narapidana ini lebih cenderung untuk melakukan violent crime. Nah, asumsi saya di awalnya malah sebaliknya, mereka yang upahnya berada di bawah upah minimum provinsi yang nggak cukup artinya kan secara ekonomi, mereka tentunya lebih cenderung untuk melakukan tindak pidana yang motifnya adalah uang. Ternyata tidak. Artinya yang disebut Bu Citra tadi, mereka untuk rekreasinya mungkin mereka nggak punya uang cukup. Rekreasi mau tidak mau kita sebut adalah kebutuhan luks kan, tidak lagi kebutuhan yang murah untuk ukuran negara kita seperti ini. Jadi ya artinya mereka, pendapatan mereka yang nggak seberapa itu, yang mungkin untuk makan aja kurang. Artinya mereka untuk istilahnya healingnya yang kita sebut oleh generasi milenial sekarang, healingnya ya yang ada di sekitar mereka. Mau tidak mau kita menyebut tanda kutip healing,
seperti yang disebut Bu Citra tadi, kakek cabulin cucunya, kakak cabulin. Pencabulan itu ya artinya gini Bu, Bu Risa, Bu Citra, kan kita mau tidak mau kita harus buka mata. Ternyata wisata seksual itu adalah benar-benar ada. Tapi yang ini gobloknya, yang dijadiin objeknya itu malah keluarganya sendiri. Kan? Nah, kalau untuk tingkat pendapatan saya nemuinnya seperti itu. Lalu kalau untuk tingkat pendidikan, memang benar mereka yang berpendidikan rendah lebih cenderung untuk melakukan violent crime. Artinya data yang saya temuin itu mereka yang tidak berijazah, mereka yang ijazah SD, kecenderungannya adalah tindak pidana violent crime. SMP ke atas lebih cenderung untuk melakukan property crime. Itu pemetaan dari sampel yang saya dukung lagi. Tapi mau tidak mau kita bisa juga lihat, saya pernah baca buku John Wright tentang kriminologi biososial yang menggarisbawahi tidak ada genetik tunggal yang untuk kejahatan ya. Orang yang jahat itu tidak dipengaruhi. Itu teori kriminologi klasik mungkin berkata demikian. Lombroso, muka bulat, apa segala macam pasti orang kriminal itu wajahnya kayak gini. Ya pernah baca ya Bu Citra kan. Tapi di ke depan makin maju ilmu pengetahuan, ilmu kriminologi, sosiologi dan psikologi tidak lagi menggarisbawahi, tidak berpengaruh genetik sebenarnya untuk sebagian besar orang gitu. Jadi itu adalah kombinasi dari arsitektur genetik, pengalaman dan sosialisasi mereka dengan lingkungannya yang tadi yang disebut Bu Citra, mungkin lingkungan tempat si korban tadi apatis atau biarlah gitu kan, lalu tidak ada role model yang memberikan contoh, malah role modelnya yang memberikan contoh buruk, kakeknya yang melakukan, otomatis yang kecil-kecil yang merujuk ke kakeknya tadi malah nurut gitu kan. Saya tidak menggunakan parameter atau variabel religiusitas secara spesifik untuk penelitian saya tersebut. Namun kita rujuk ke tingkat pendidikan tadi, di Indonesia saya rasa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, karena pendidikan Indonesia kan tidak sekuler. Asumsi saya seperti itu. Jadi makin tinggi pendidikannya, otomatis tingkat religiusitasnya mungkin lebih baik gitu. Walaupun tidak sestandar yang diamanatkan oleh ajaran agama mereka, cuman mereka masih punya pertimbangan moralitas atau ada ya malu itu kan sebagian dari iman. Kalau ya mendukung lah antara pengetahuan dengan keimanan mereka saling mendukung. Jadi saling mendukung gitu. Mungkin seperti itu Bu Marisa. Meskipun pernyataan itu sebenarnya bagi sebagian ahli kemudian dibantah ya, bahwa ternyata orang-orang yang punya ilmu pengetahuan tinggi belum otomatis juga gitu. Ternyata keimanannya jauh lebih baik gitu. Makanya kejahatan-kejahatan white collar gitu kan semakin ini ya, karena kalau ya gimana Pak? Makanya Bu, saya bilang orang makin tinggi pendidikannya itu mereka tidak, ya kalau tindak kriminal, tindak pidana, sejarah tindak pidana pertama di atas dunia ini, seluas bumi terkembang, kita rujuk ke zaman Nabi Adam, itu adalah tindak pidana yang paling kolot itu ya violent itu, membunuh saudara kandungnya sendiri kan gitu. Jadi property crime ini sebenarnya udah berklasified menjadi bertransformasi yang menggunakan, ya dia tidak merugikan orang lain katanya. Yang koruptor kan mereka katanya saya tidak merugikan siapapun, padahal mereka merugikan jutaan nyawa yang mungkin bergantung dengan bantuan yang mereka sikat itu gitu kan. Nah, makanya saya bilang orang makin tinggi tingkat pendidikannya bukan berarti dia tidak berpotensi untuk melakukan tindak pidana. Cuma saja tindak pidana yang akan mereka lakukan atau yang mereka lakukan itu buat mereka yang berpendidikan tinggi tidak lagi merugikan orang secara personal, tapi merugikan orang secara lebih luas gitu. Misalnya kayak korupsi, mereka tidak merugikan perorangan gitu. Mereka tidak mencabuli orang gitu. Tapi mereka merugikan jutaan manusia yang mungkin tergantung dengan bansos yang mereka masukkan ke kantong keluarga dan kantong mereka sendiri gitu. Mungkin itu Bu Marisa.
Oke, terima kasih Pak. Saya rasa diskusi hari ini sangat hangat dan harusnya bisa panjang lagi ya, tapi karena durasi kita, maka kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum itu mungkin juga kita bisa memflashback tadi pembicaraan tentang perkembangan ilmu kriminal ya atau kriminologi. Di awal perkembangannya mungkin masih melihat bahwa ada faktor genetik yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal gitu ya, tapi kemudian Sutherland dalam differential organization mengatakan bahwa ternyata ada ras-ras tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang terdorong untuk melakukan kriminalitas karena rasial tadi. Nah, lalu kemudian dibantah sendiri oleh mereka, oleh Sutherland dalam teori differential association, katanya justru lingkungan pergaulan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk juga hubungan yang intens antara pelaku dengan calon pelaku, mungkin misalnya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sandri dari Balai Pemasyarakatan Bukit Tinggi dan juga Ibu Citra Indah sebagai alumni dari bimbingan konseling ya Bu ya. Mohon maaf kalau diskusi hari ini harus kita selesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih dan saya undur diri. Mohon maaf kalau sekiranya ada kata-kata kita yang kurang atau yang masih salah ya. Kalau ada khilaf dan salah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.